Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhir lana lisana suluki waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wa nutqa bis-shawabi wa amala bis-sunnati wal kitabi. Allahumma ftah lana abwaaba ilmi wa zidna ilma wa fahma wa ahdina bis-shalihin. Allahumma ftah alaina futuha arifina bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sepadanya kita panjatkan puja puji dan syukur kita kehadirat Allah. Sholawat dan berkaitan salam tak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai juga kepada kita semuanya. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan baca kitab Al-Hikam, yang mana sudah sampai juga kita kepada Al-Hikmatu Ar-Rabi'ata Asyara, yaitu hikmah yang ke-14, yang mana bunyi dari hikmah yang ke-14 ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Al-kaunu, alam semesta ini, kulluhu, seluruhnya, zulmatun, adalah kegelapan. Wa innama anarahu, dan yang menyinari alam semesta ini, zuhurul haqqi fihi, ialah zahirnya Allah pada alam semesta ini, atau tampaknya Allah, wujudnya Allah di dalam alam semesta ini. Jadi al-kaunu, seluruh alam semesta ini, zulmatun, gelap gulita, wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi, sesungguhnya yang meneranginya adalah eksistensi Allah Subhanahu wa taala fihi, di dalamnya. Kemudian dilanjutkan, faman, maka barang siapa, ro'a, anu ningali, yang melihat al-kauna, alam semesta. Ada orang melihat alam semesta, walam yashhad, namun ia tidak menyaksikan hu fihi, Allah fihi, di dalam alam semesta tersebut. Ada orang yang melihat alam semesta, namun ia tidak mampu menyaksikan Allah di dalamnya. Au indahu, atau ketika melihat tersebut. Au qablahu, atau sebelum melihat tersebut. Au ba'dahu, atau sebada melihat tersebut. Faqad ahwazahu wujudul anwar, maka telah hilanglah cahaya dari dalam dirinya. Bahkan wa hujibat sumusul ma'arifi bisuhubil asar, ia terhijab dari kemakrifatan karena sababiyah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau di bahasa, kalau di terabas itu puyeng ya. Kalau di terabas itu, tapi ya kita bahas sesimpel-simpel mungkin, yang mudah-mudahan sehingga dari ilmu yang manfaat untuk kita, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dan bisa kita raih makom per makomnya yang ada di dalam kitab hikam ini. Namun perlu digarisbawahi, kitab hikam itu adalah salah satu kitab tasawuf yang banyak sekali ulama yang mensyarahnya, yang memberikan penjelasannya. Dari mulai ulama mutaqaddimin sampai mutaakhirin, itu semuanya banyak sekali yang memberikan syarah. Jadi wajar kalau kita ngaji satu kitab, seperti saya baca kitab Iqadul Himam, itu berbeda syarahnya nanti dengan kitab Tahlil wa Tashrih. Atau kita baca lagi nanti kitab syarah yang lain, itu pun sama juga perbedaannya. Ada juga perbedaannya. Kenapa? Karena memang ilmu tasawuf itu salah satu ilmu yang bersifat zauq. Zauq itu rasa seseorang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita
ketika menjelaskan rasa kita ketika beribadah kepada Allah kira-kira sama atau tidak? Tidak. Nah makanya kenapa kitab syarah hikam itu berbeda-beda, tergantung zauq, tergantung rasa, tergantung makom sahih atau ulama yang sedang menjelaskan hikam tersebut. Sehingga kita ambil beberapa syarah yang mungkin hampir akur lah dengan keadaan dan situasi kita pada saat ini. Namun yang pertama-tama yang harus kita bahas itu ialah al-kaunu kulluhu zulmatun, bahwa alam semesta ini seluruhnya, kata Sayyid Ibnu Athaillah, itu adalah zulmatun, kegelapan. Wa inna ma anarahu zuhurul haqqi fihi, dan sesungguhnya yang meneranginya adanya Allah Subhanahu wa taala. Kata zulmah, kegelapan, biasanya suka dipakai kiasan untuk apa? Gelap. Sinar. Kata gelap itu biasanya kiasan untuk apa? Kalau dalam kitab Iqadul Himam, kata gelap itu biasanya dikatakan untuk wahia adamiyah, ketiadaan. Gelap itu artinya tiada. Gelap itu kiasan dari makna tidak ada. Kumaha rencana kaharepna ya teh? Geus sabaraha hari ya teh asa wakapat teuing poek ieu. Poek itu artinya tidak ada. Kemudian kata zulumat atau zulma atau gelap juga bisa diartikan dengan dolalah, kesesatan. Ada kan dalam Al-Quran itu minan zulumati ilan nur, dari kesesatan menjadi mendapat hidayah atau iman. Nah sehingga zulumahnya saja, kata gelapnya saja sudah banyak maknanya Pak. Dari ulama ada yang memaknai dengan makna tidak ada juga zulumah itu maknanya kesesatan, ada juga zulumah itu maknanya hijab atau penghalang. Nah, kita artikan satu-satu. Al-kaunu, makhluk itu zulmatun, asalnya, hakikatnya tidak ada. Pas atau tidak? Pas. Pada hakikatnya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Kemudian wa inna ma anarahu zuhurul haqqi fihi. Kemudian makhluk tersebut menjadi ada karena adanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Sampai sini bisa dipahami Pak? Nah, ada juga makna yang lain. Kita artikan gelapnya itu menjadi hijab. Maksudnya gimana hijabnya? Al-kaunu, seluruh makhluk ini itu semuanya jadi hijab, jadi penghalang untuk seorang hamba agar bisa mengenali Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma anarahu zuhurul haqqi fihi. Namun ketika hatinya sudah diisi dengan Allah, maka hijab tadi akan terbuka menjadi sinar yang akan tembus dan di dalam hatinya sehingga ia bisa merasakan hadirnya Allah Subhanahu wa taala pada makhluknya. Oke, gampangnya begini. Ketika kita melihat gunung, melihat alam semesta, yang hadir di dalam hati kita apa? Pemandangan indahnya atau visual gunungnya. Pernah tidak kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan gunung tersebut? Karena sebenarnya gunung tersebut tidak ada. Adanya gunung tersebut karena Allah Subhanahu wa taala yang mengadakannya. Sampai sini bisa dipahami Pak? Itu yang untuk yang pertama. Untuk yang kedua, ketika kita menyaksikan pemandangan alam, ketika kita menyaksikan semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah kadang-kadang si makhluk ini bisa jadi hijab bagi kita, hijab bagi diri kita untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa taala atau menyadari Allah Subhanahu wa taala. Gampangnya kayak gimana? Ada orang yang terhijab dengan syariat. Contoh, ketika kita berobat, ketika kita sakit, kita berobat. Itu kan syariat banyak. Tetapi hakikatnya yang memberikan penyakit adalah Allah, yang menyembuhkan adalah Allah. Maka ketika kita ada sebagian orang yang
sakit kemudian berobat, dia meyakini bahwa berobatnya itu bisa mendatangkan sehat untuk dirinya, maka terhijablah dia dengan makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira ada juga gak yang kayak gini? Tapi insya Allah bapak-bapak semuanya enggak. Kalau bapak-bapak semuanya insya Allah lepas dari yang kayak gini semuanya. Nah, sehingga kalau kita ulang lagi banyak dari kawitan. Ayat hikmah ini kita baca syarah dari Syekh Ramadan Al-Buti. Kata Syekh Ramadan Al-Buti, hikmah ini merupakan kesimpulan atau salah satu tafsir dari dauhan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ardh. Allahu Gusti Allah nurus samawati wal ardh adalah zat yang memberikan cahaya untuk langit, untuk bumi. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menyinari seluruh alam semesta ini. Sehingga kata Syekh Ramadan Al-Buti, hakikatnya pada setiap makhluk yang ada di muka bumi ini sebenarnya di dalam eksistensinya itu, hakikatnya di dalam jati dirinya itu ada nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena hakikatnya mereka itu tidak bisa mewujudkan dirinya sendiri, dan semuanya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunung gak bisa menciptakan gunung itu sendiri. Manusia tidak bisa menciptakan manusia itu sendiri. Sehingga di dalam bagian diri manusia tersebut ada nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala ada nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kalau kita lihat ngaca ngenteng harapan kaca orang tuh, yang kelihatannya tubuh kitanya atau nur Allah. Yang kelihatan itu tubuh kita, kebanyakan gitu. Lalu gimana kalau kita masih berada di posisi seperti itu? Nah, nanti kita lanjutkan di pakroh yang selanjutnya atau di hikmah yang selanjutnya. Namun harus dipahami dulu bahwa pertama-tama seluruh alam semesta ini asalnya gelap. Diartikan apa tadi Pak gelap tuh? Tiada. Udah biar gampangnya. Seluruh alam semesta ini asal mulanya pada hakikatnya tidak ada. Yang bisa menciptakannya, yang bisa mewujudkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga paman barang siapa lam yashhadhu, tidak bisa menyaksikan Allah fihi, di setiap penciptaannya, di setiap makhluknya, tidak bisa menyaksikan Allah, tidak bisa melihat Allah di setiap makhluk yang dia ciptakan, maka dia terhijab dari kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dia sudah hilang nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala dari dalam diri. Jadi bukan kita bisa tuh. Kurang bisa ya. Ketika melihat makhluknya Allah, kita tuh jarang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Maksudnya Allahnya ada di kabeh makhluknya, enggak. Bukan zatnya Allah tuh centrain ayat di dalam hakikat, di dalam satu makhluk, bukan itu yang dimaksud oleh Sayyidina Al-Ilah. Tetapi minimalnya ketika kita melihat makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa menyadari dan menyaksikan adanya Allah, karena menyaksikan kudrohnya Allah mengalir di setiap makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan, kata saya juga Allah Subhanahu wa ta'ala di hikmah-hikmah yang sebelumnya itu pernah menyampaikan wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah kalian telah memperhatikan diri kalian? Karena dengan memperhatikan diri saja itu sudah menjadi dalil bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan memperhatikan diri sendiri pun kita bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kan di ayat-ayat yang lain kan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala nyebutkan sanurihim fil ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami, kata Allah, akan memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami fil afaqi, di semesta
alam ini, wa fi anfusihim, dan di diri kalian. Ini kan jadi repot, Pak. Di diri kita nggak nampak Allahnya, di alam semesta nggak nampak Allahnya, sehingga diri kita menjadi hijab, alam semesta menjadi hijab. Hijab apa? Menghalangi kita dari menyadari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dan ibaratnya Syekh Ibnu Athaillah lebih dari sekedar menyadari, Pak. Harusnya, kata Syekh Ibnu Athaillah, bukan hanya sekadar menyadari adanya Allah, tetapi harus yashhadu, menyaksikan Allah. Itu kan lebih repot. Sadar gitu, apalagi melihat. Itu kan repotnya kita tuh di situ gitu, Pak. Nah, makomnya Syekh Ibnu Athaillah itu seharusnya dengan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita harus sudah bisa melihat Allah. Untuk sampai ke melihat aja kan jauh pisan. Kenapa? Karena kita sadar juga enggak. Amal gua mana keturi ke mana-mana. Umpamana ke laut, umpamana kita. Ketika sampai di pantai itu, apa yang terasa dalam hati? Wah, pokoknya mah yang gerak majai. Ngopi dan lain-lainnya. Pernah nggak sampai di dalam hatinya kita ketika lihat laut itu, ketika lihat buih di lautan yang begitu banyak itu, kita menyaksikan Allah di situ. Berarti Allah di laut, bukan itu. Ketika kita menyaksikan laut itu, pernah nggak kita menyaksikan kudrohnya Allah tengah berjalan di makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya gampangnya kan, Pak, ketika kita menyaksikan diri kita sendiri, pernah nggak kita menyaksikan bahwa kudrohnya Allah itu lagi berjalan di dalam aliran darah kita? Karena kan aliran darah kita itu mengalir dengan secara otomatis. Gak mungkin ini mengalir atau berjalan tanpa sebab. Pasti ada musabibnya, pasti ada yang menyebabkannya. Dan tentu penyebabnya itu adalah kudrohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah nggak kita menyaksikan diri kita, tubuh kita itu menjadi dalil, menjadi petunjuk bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada di sekitar kita. Yaitu sababiahnya kudroh yang mengalir di dalam diri kita. Sampai sini bisa dipahami dulu atau tidak? Atau tak aja? Pokoknya nama paham orang lanjut. Nah, maka dilanjutkan saja. Faman lam yashhadu, faman ra'al qauna, maka barang siapa yang melihat makhluk, walam yashhadu fihi, orang tersebut tidak menyaksikan Allah di dalam makhluk tersebut. Wa au indahu, atau tidak menyaksikan Allah, melihat Allah ketika melihat makhluk tersebut. Au qablahu, atau tidak menyaksikan Allah sebelum melihat makhluk. Au ba'dahu, atau tidak mampu melihat Allah seba'da melihat makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka faqad aqwajahu wujudul anwar, maka anwar, nur Allah Subhanahu wa Ta'ala telah hilang di dalam diri. Bahkan wa hujibat syumusul ma'arifi bisuhubil asar, makhluknya menjadi hijab bagi kita untuk bisa menembus ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kan banyak kita seperti itu. Dalam salah satu rahasia kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini menciptakan salah satu hal yang wajib untuk kita lakukan adalah yang namanya syariat. Benar tidak? Padahal kalau bukan di alam dunia, semuanya jenisnya hakikat. Contoh, nanti ketika Bapak di surga, semuanya kan ini kan calon-calon penghuni surga nih semuanya nih. Semua ketika nanti di surga, Bapak pilih ngopi di surga, kudu nager cairan tuh. Nager cairan tuh. Terkedap. Atau kudu piwaran heula pojok. Mah pangadamelkeun kopi. Enggak. Tapi kalau Bapak pingin ngopi di surga, gimana caranya? Kawarung lah gitu. Dengan adanya keinginan itu, hakikat langsung datang kopi. Gak pakai syariat segala. Kemudian turunlah kita dari alam hakikat. Kapan Bapak itu dulu penghuni surga? Kapan gitu ya? Dan nenek moyang orang kan kekubur di surga, kajian Nabi Adam alaihi salatu wassalam, turun ke alam dunia.
yang tadinya pingin ngopi itu harus langsung jadi, sudah turun di alam dunia, maka semuanya berubah menjadi syariat, harus ada ikhtiar, harus ada usaha terlebih dahulu. Tetapi syariat tersebut hanya berlaku untuk di alam dunia saja. Kenapa diadakan syariat? Sebagai salah satu ujian dan cobaan bagi seluruh hamba-hamba Allah agar tetap bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau semuanya dihakikatkan, semuanya bakal ingat ke Allah. Kalau semuanya dihakikatkan, gak akan ada lagi orang yang gak bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang sakit kemudian pingin sembuh, langsung jadi sembuhnya, maka semuanya akan ingat langsung ke Allah. Tapi kalau semua orang sakit mesti obat dulu, mesti ke dokter dulu, mesti diperiksa dulu. Ada sebagian hambanya yang lupa yang sebenarnya nyembuhin teh Allah. Sehingga ada nih ujian yang mungkin gak kerasa di dalam diri kita itu. Apa? Ujian di syariat, diturunkannya syariat sebagai ujian bagi kita agar kita ini selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuknya punten sholat. Bapak sholat pinginnya apa? Kenapa pingin Bapak melakukan sholat? Oh, saya kan pinginnya masuk surga. Berarti Bapak percaya dengan dan meyakini dengan sholatnya itu kita masuk surga. Itu pasti gak? Itu pasti tuh Pak. Atau memang 50-50 gitu ya? Memang sholat bisa masuk ke surga, bisa enten. Nah ini pertanyaannya, secara hakikat yang masukin surga itu sholatnya atau Allah ya? Allahnya. Kemudian disyariatkanlah sholat sebagai salah satu jembatan untuk memasukkan kita ke dalam surga. Kemudian ketika Bapak berubah ente, yang masukin ke surga itu Allahnya atau sholatnya? Tak ada sebagian hamba yang menganggap bahwa sholatnya yang memasukkan dia ke dalam surga. Sampai sini bisa dipahami? Lagi contoh, kita hakikatnya masuk surga itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disyariatkanlah puasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk puasa, karena dengan berpuasa nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kemudian adakah sebagian orang yang mengitikadkan bahwa dia masuk surga karena puasa yang dia lakukan? Ada tidak? Ada. Dan mungkin kita salah satu yang terkecoh bahwa puasa kita yang memasukkan kita ke dalam surga Allah. Padahal pada hakikatnya Allah lah yang memasukkan kita ke dalam surga. Artinya apa? Artinya syariat itu diwujudkan oleh Allah sebagai bentuk ujian bagi makhluk. Apakah dia akan semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Rasul pernah dawuh, ya Rasulullah, masuk surga itu gimana? Katakannya Rasul, kalian tidak akan pernah masuk surga bi amalikum, dengan amal perbuatan kalian. Puasa nggak bisa, sholat nggak bisa, sedekah nggak bisa, zakat nggak bisa. Wala anta ya Rasulullah, hari anjen kumaha ya Rasul? Kapan anjen orang pang jagoanana dina sholat, puasana pang jagoan-jagoanana, sedekah dan lain-lain ibadahnya luar biasa hebatnya. Maka dijawab oleh kanjeng Rasul, wala ana, saya pun tidak, kecuali ayatagomadani Allahu birahmatihi, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala telah curahkan rahmatnya sehingga dengan rahmat itu aku masuk surga. Jadi pertanyaannya, dari sononya hakikatnya masuk ke surga kenapa? Karena rahmat Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disyariatkan sholat. Ya kata Allah, kalau sholat kamu nanti masuk surga. Sekarang ditanya lagi, jadi yang masukin surga itu Allahnya, sholatnya. Kalau kita yang sadar dari awal pada hakikatnya, tetap jawab yang masukin sholat itu, yang masukin kita ke surga adalah Allah Subhanahu